game ini lagi saya yakin mereka masih stabil, tapi waduh, kedatangan S2G menuju ke area rumah mereka langsung disambut ada beberapa tembakan dari bagian area kiri juga yang memberikan ancaman besar. Tidak segampang itu untuk touchdown mengambil area rumah dewa yang dikuasai oleh Miseri. Saat ini menambah dapat satu player, dua. Wow, luar biasa Sanskui. Buayanya dikutu, kalau bisa dua kenapa harus satu? Dan Miseri pemain yang dikritik dari tadi di kolom komentar, dia membuktikan kalau Miseri masih ada. Tapi Miseri hati-hati, ada granat. Untungnya Luxi sudah berada di tempat ini. Luxi menjadi pahlawan. Luxi akan coba memberikan sebuah damage ke arah lawannya, tapi ternyata dia yang terkena damage oleh granat. Pemain-pemain S2 keadaannya berimbang menjadi 2 melawan 2 kembali. Kembali kita melihat Genfos mulai datang bersama dengan Zuxi. Tembakan akan coba dilakukan dan Zuxi melakukan satu knockdown. Satu yang terakhir akan coba didapatkan, mungkin ternyata bukan knockdown, itu adalah confirm elimination tadi yang dilakukan oleh seorang Zuxi. Ya, kita lihat Suksi juga masih terus ini menyiksa, tidak ada kesempatan juga. Nah, Miseri bersama Luxi juga belum bisa diselamatkan. Dua bakal melawan dua. Genfos mencoba dari bagian kiri, Suksi menjaga bagian kanan, dan S2G masih berhasil masuk ke bagian area dalam rumahnya, menghindari. Dan N, utamakan N. Ini masih ada waktu satu tarik untuk menyelamatkan lagi. Dari S2G belum ada kesempatan juga untuk tarik mundur, bahkan sedikit terkena splash damage lagi ataupun tembakan membuat seorang Hamsik harus sedikit berkurang lagi. Tapi Hamsik cukup beranikan diri dengan full boostingan tanpa mengulung bandage lagi, dikejar. Suksi masih menjaga. Akankah mereka bisa meratakan ataupun tidak nih Sansui? Saya paham apa yang diinginkan oleh Bigetron. Mereka mencoba untuk mencari ruang untuk bisa melakukan revive terlebih dahulu. Akhirnya dengan revive tersebut bisa unggul jumlah dan bisa mendapatkan pemain yang tersisa dari S2G. Bahkan kita melihat S2G rata. S2G pulang semuanya oleh pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Beta su bilang lu tabrak, lu putus, ade. Ini Bigetron, bos. Walaupun menyisakan 2 player saja, tapi setidaknya kembali mengumpulkan 4 poin elimination. Dan 2 player saat ini juga masih bisa bertahan lebih lama lagi. Agi E juga sedang mengintai fight yang terjadi, tapi untungnya saja, wow, habis S2G, DRS datang lagi. Oh my god, please lewat saja, please Bigetron. Kalian masih bisa bertahan. Miseri sudah mengambil bagi, akankah kabur ataupun tidak? Tapi ternyata mereka memberhentikan kendaraan mereka dan ingin melanjutkan fight yang ada 2 lawan 4. Bahkan dari Miseri terkena tembakan dari area IG8 satu. Ya, I8 melakukan tembakan membuat Miseri down. Genfos menjadi pemain terakhir. Kita doakan semoga Genfos mampu setidaknya mendapatkan 1 knockdown, 2 knockdown didapatkan Genfos. Genfos ternyata tidak berhasil. Sangat greget sekali, sangat disayangkan. Genfos gagal melakukan N menuju ke 2 pemain DRS tadi. Gagal mencuri poin. Wow, nice try untuk perjalanan Bigetron. Karena mereka tidak mempunyai banyak waktu juga, baru saja meratakan satu tim, mengambil kesempatan untuk melakukan healing lagi. Tapi DRS juga datang begitu cepat dengan komplit 4 player mereka. Mereka juga hampir diratakan, hampir saja di clutch balik. Tapi namanya juga perjalanan, keadaan yang terjadi tidak bisa hindari begitu saja. 14 tim tersisa, 2 tim sudah dipulangkan di awal-awal saat ini. Berlanjut dari area sisi lain juga, dari Mad Bulls mendapatkan Raduf 2 poin elimination. Berarti 2 player dari Nigma sudah terpatahkan di tangan Mad Bulls. Ya, itulah yang terlihat untuk saat ini. Padahal kita tahu bersama, Nigma merupakan tim yang juga cukup kuat saat mereka bermain di Miramar. Berpindah menuju ke arah tim raksasa Asia Tenggara, Infinity. Hat-trick juara, tidak terasa. Hat-trick juara di Infinity di hari ini. Mereka kerasa kayak tim biasa-biasa aja, Reski Boga. Karena memang berulang kali Infinity justru pulang ke arah lobby. Dan memang yang sering tusun adalah satu pemain, yaitu Gotani, tapi tidak untuk di match kali ini. Logan justru yang keculik. Keculik inilah yang jadi PR dari Infinity nampaknya dari tadi. Mereka jarang sekali lengkap sampai ke mid game dengan 4 player. Ya, betul sekali, apalagi sekarang juga Logan sudah meninggalkan 3 temannya. Ini Infinity yang tidak biasa kita lihat ya. Mereka biasanya selalu langganan late game Sansku ya. Memang chicken beberapa kali, tapi untuk late gamenya pasti selalu didapati oleh mereka. Tapi saat ini untuk di hari pertama saja Infinity masih kesulitan. Bahkan mereka dengan rotasinya kembali bertemu lagi dengan tim Kueso, dipukul mundur, hampir mendapatkan lagi korban berikutnya. Nusi sangat low SP, bahkan tertangkap di bagian area kiri. Ayala mendapatkan player penting dari Infinity. Ya, itulah yang terlihat kembali Nuzi. Bahkan dukun Infinity Nuzi pun nampaknya kehilangan mantranya, daya magisnya hilang. Mungkin karena memang sudah dikontenin oleh admin PUBG Mobile.esport.id. Kemarin Nuzi
Mirip dengan Limbat dan langsung dibuat tak berdaya, hilang kemampuan magis dari Nuzi. Itu lucu loh. Tidak berdaya hari ini juga ya untuk Infinity, apalagi Nusi ini menjadi PR besar juga untuk mereka kembali bangkit memperbaiki banyak bolong mereka di hari yang pertama. Apalagi ini game kelima, sisa satu game lagi dan semua tim begitu keras. MTech bahkan di game pertama kedua sulit, tapi mereka mulai bangkit sampai di game saat ini dengan masih bertahan. Selanjutnya juga kita akan kembali melihat setengah perjalanan dari circle kedua, 11 menit berlanjut semakin menuju ke area pinggiran perairan. Ini yang dimana saya punya pengalaman yang cukup berkesan dengan Sanskui ya. Ya, waktu itu kita sedang fast to Reski Boga ya, dan Ya, kita dipaksa untuk melakukan rotasi dengan glider karena memang sudah tidak ada kendaraan sama sekali, dan kita melihat juga untuk sementara waktu ternyata Impala. Kalau circle kayak gini biasanya berakhir di Bukit Impala, itu yang mungkin harus diwaspadai oleh masing-masing tim. Saya tidak terlalu melihat tadi Bigaton berada di area mana, nampaknya mereka, oh ya, Bigaton tadi sudah pulang ya, karena memang ya, tadi bertemu dengan sudah pulang. tim DRS, ya itu dia. Ya, betul sekali. Mereka menyelesaikan S2J langsung datang lagi EDRS. Ya. Tidak begitu lama untuk bertahan. Selanjutnya juga di bagian area belakang dari tebing Impala sudah berisikan tim Buriram yang masih dengan 3 player. Walaupun satu sudah pulang, mereka juga sudah kembali menyulik satu player juga dari area musuh. Bertemu selanjutnya antara MTech dan juga Titan Six, yang dimana belum diketahui posisinya oleh teman-teman dari MTech. Mereka mendapatkan area sebuah cekungan dan juga pom bensin saat ini. Tapi dari Six, dia harus berhati-hati. Posisinya terbuka dari bagian area tebing merah dari Impala. Ya, satu knockdown, bahkan knockdown balasan juga dilakukan menuju ke arah Apple, dan Break MVP langsung memulangkan Apple. Ini adalah area pertempuran yang memang sedang terjadi antara Four Rifles berhadapan dengan Box. Pertemuan antara dua tim SEA, satu tumbang kembali dari Four Rifles. Ledakan akan coba dihadirkan Foke, pemain yang baru saja melakukan debut, tapi ternyata Foke justru memulangkan rekannya sendiri, pemburu pulang. Foke menjadi last man standing. Berbeda dengan pemburu, berbeda dengan Apple dan juga AP. Poke dulu berada di tim Axis Red One, sehingga dia belum punya jam terbang PMGC. Ini adalah PMGC pertama untuk Poke, sama seperti Misery dan juga Genfos. Ini adalah PMGC pertama untuk Misery dan juga untuk Genfos. Wow, granat terakhir sudah memfinishkan dan memulangkan For Rival yang begitu sulit karena mereka tahu mereka menginginkan Impala. Tidak sendiri saja, semua tim ingin mendapatkan area Impala. Bagaimana mereka mendobrak pintu masuk, sulit sekali dan terpulangkan oleh Box. Selanjutnya juga di bagian area Rumah Bata dan juga Rumah Panjang, terdapat dua tim Mad Bull saling tukar-menukar knockout antara kedua tim, dan masih ada upaya penyelamatan juga dari R8. Bandar dari tadi knock terus nih Sunscreen. Ya, memang ini menjadi pertanyaan tersendiri ya, sangat disayangkan, dan kembali dia knockdown. Untuk kesekian kalinya, pemain yang harus segera melakukan evaluasi dari segi positioning mungkin. Tempat yang dia pilih terlalu mudah untuk ditebak oleh lawan-lawannya, seperti tadi saat Bandar berada di area belakang dari sebuah broken wall. Tembakan dilakukan kembali Monkey. Kali ini coba untuk melakukan tembakannya lagi ke area depan, dan kembali kita lihat ada balasan knockdown yang terjadi. Skillless pun tumbang. Monkey, apa yang bisa dia lakukan? Menuju ke arah pemain-pemain dari R8 yang baru saja turun gunung. Siapa di sana? Ternyata Skaten. Belum ada knockdown menuju ke arah dirinya. Yes, betul sekali, dan wow, hampir saja nyaris Mad Bulls menyisakan satu player saja, tapi dia mengambil kesempatan yang begitu penting menyelamatkan dua temannya. Tapi ada granat yang datang ingin bisa memulangkan. Satu player berhasil terpulangkan, satunya low lagi, dan satu buah masakan dari bagian area dalam ruangan memfinishkan rata begitu cepat prediksi granat ke bagian lantai 2 karena mereka mendengarkan step yang begitu jelas. Satu player dari Mad Bulls, dan ini dia 12 tim dan R8 kembali mendapatkan poin yang begitu berharga di area Rumah Batanya. Ya, pengalaman yang berbicara ternyata. R8 sudah memiliki pengalaman di PMGC season kemarin. Mereka meluluhlantakan tim yang baru saja merasakan PMGC pertama untuk tim tersebut, yaitu Mad Bulls, sehingga pulang dengan mudah. Dan Infinity kembali pulang, dan bahkan Infinity peringkat 16. Siapa yang menyangka Infinity peringkat 16 grup Red? Wow, 16 loh Sanskui. Tidak bawa pulang Elim, baru 12 poin. Ini Ya, menjadi pertanyaan besar juga. Yang saya tunggu dari hasil ini adalah memes apa yang akan keluar dari seorang Nier. Karena kalau dia lagi di atas, memesnya lucu-lucu nih. Nah, Ya, dia lagi lucu mainnya, memesnya harus lebih lucu lagi dong. harusnya nih, harus ini Kan mainnya lagi lucu Infinity sekarang kan. lucu sekali, dan ya memang
berbeda ya, ental online dengan offline sangat berbeda dan apakah ini yang masih terus dialami oleh Infinity. Mereka mungkin kalau untuk mencoba-coba sebenarnya tidak lagi karena mereka punya scrim yang begitu Ya mereka banyak, udah yang punya sudah lama. pakem cara bermain Betul, harusnya pemain-pemain ya. Infinity. Itu yang Jadi menjadi ya, pertanyaan tersendiri. Dan kembali kita saksikan untuk sementara waktu Trisme, pemain dari Box, coba untuk melakukan tembakan demi tembakan dan Box ini menjadi tim yang cukup menarik karena salah satu pemain anyar mereka atau pemain mereka yaitu Scry. Scry ini juga sebenarnya nama dari pemain tim Stalwart. Ada yang namanya Scry juga. Jadi ada 2 Scry di oke. PMGC ini. Berarti dia pakai Scry 2 ya, Scry 1, Scry 2. Ya benar, bisa kayak Nah, gitu juga. Scry 1, Scry 2, dan Scry 3-nya nanti belum tahu di mana, masih dalam proses pembentukan untuk bisa melaju bermain menjadi player PMGC. Sky Only juga menyisa dari posisi yang begitu tinggi. Nyayur juga mulai melihat satu persatu player yang absen dari tim Titan. Satu lagi Six masih tinggal menghindari kepingan dan pada akhirnya bisa harus memilih kabur karena sudah di-lock habis-habisan. Kalau dia lolos badannya belum tentu dengan baginya. Apalagi kita tahu ini kendaraan sangat penting untuk dimainkan di Miramar. Ya, itu dia yang pasti harus diperhatikan. Jangan sampai hilang kendaraan, hilang juga kemampuan untuk melakukan rotasi dari tim tersebut. Kita memantau dari drone view untuk saat ini. Kita melihat masuk ke match yang kelima, tempo mulai terbentuk, mulai menurun. Tidak seperti di 3 match pertama. 3 match pertama kelihatan gak ada temponya Reski Boga. 3 match Ya. pertama semua yang penting fight, semua yang penting asal tabrak aja. Tapi mulai match keempat, mulai terbentuk taktisnya dari si grup Red PMGC ini. Ya, betul sekali. Sudah mulai terlihat kayak permainan-permainan mereka yang lebih asli lagi dengan kerapian mereka juga sudah mulai lebih tenang. Mereka sudah bisa mengontrol lagi gameplay mereka. Dan ya, ini dia DRS bergerak mereka belum terlalu jauh dari rumah dewa kanan mereka sedikit bergeser tidak terlalu tenggelam langsung menuju ke area Impala masih stay juga di area rumah panjang persinggahan mereka dan next circle-nya. Wow, masih didapatkan juga area Impala 50-50 nih. Pinggiran juga masih bisa banyak tim, Buriram juga mendapatkan posisi enak, LGD. Tinggal yang susah ini Rico masuknya, Titan enak, tim Queso enak. Sisanya dari kiri si Rico. Ya, Rico bahkan saat mereka sedang kesulitan untuk masuk, di dekat mereka juga ada tim lain. Jadi dua tim ini akan bergerak bersama-sama untuk masuk menuju ke arah circle. Tinggal nunggu siapa yang bisa gerak duluan atau siapa yang bisa untuk memenangkan fight antara dua itu aja pilihannya. Ya, betul sekali Sans. Dan wow, ini luar biasa juga. Mereka juga yang sudah berhasil di area perumahan Impala ini berharap begitu besar untuk bisa circle next-nya tetap bertahan di area tersebut. Karena kalau mereka juga harus dipaksa keluar. Semua posisi high ground sudah dikontrol oleh dua tim yang siap menyambut ketika badan mereka keluar dari area kampanye. Masih berlanjut juga dari LGD. Saat ini LGD juga masih bisa bertahan sampai late game-nya, tapi placementnya belum bagus karena masih ada 11 tim Titan juga meninggalkan area tersebut. Langsung dipotong satu persatu. Tim Queso saat ini juga ingin memukul lagi satu player Pancer. Cancel rotasinya ke area bagian belakang. Dan Reyes badannya juga sedikit terlihat influence Semin, bahkan dari Buriram. Mereka enak sih, mereka yang penting dengar tembakan di mana, mana yang muncul langsung sikat nih. Ya, karena memang mereka menjadi watchtower berada di area atas, mereka memiliki keunggulan dari segi high ground itu yang harus mereka manfaatkan. Tapi yang harus mereka kalkulasi adalah jangan sampai pelurunya habis saat belum sampai ke late Nah, game. Terlalu lama melakukan spray, terlalu banyak melakukan tembakan, membuang-buang peluru, tapi nggak ada yang knockdown. Ini membuat pemain-pemain Buriram sedikit harus waspada. Kita belum tahu berapa pelurunya, tapi kalau biasanya di sebuah turnamen, peluru itu nggak banyak dibawa, Reski. Biasanya lebih banyak menggunakan utility. ya, betul sekali, lebih banyak smoke, asap, dan lain-lainnya. Pelurunya mereka tidak terlalu banyak, tapi tentu dari Buriram player-player mereka sudah mempunyai kalkulasi masing-masing untuk bisa memaksimalkan lootingan atau utility yang dimiliki oleh mereka, peluru yang dimiliki oleh mereka. Saat ini mereka sudah sedang stay berdiam saja karena semakin dekat pergerakan musuh di area mereka di bagian bawah, dekat sekali. Masih mencari angle shoot ke bagian bawah tapi belum didapatkan, malah ada satu player Tiki juga di bagian pos kecil. Belum ada permainan utility yang dimainkan dari teman-teman main MP maupun Skyol. Ya, terus terpantau dari sisi yang lain ternyata Ghost knockdown dia terkena tembakan oleh pemain Box Gaming. Box masih lengkap dengan 4 pemain, sementara I8 menyisakan 3 yang terakhir.
tim Queso juga mulai merapat menuju ke area circle. Luasnya tempat ini membuat tim-tim masih memiliki area yang bisa dimainkan. Bahkan memang area Impala merupakan perkotaan yang banyak compound. Gereja diisi oleh tim Nikma Galaxy, tempat paling tinggi di area perkotaan. Tapi di atas gereja masih ada lagi Buriram. Itu di luar perkotaan, itu di area bukit. Ya ya, betul sekali area bukit dan Rico lolos dari area belakang bersama DRS. Mereka juga masih mengontrol lagi bagian high ground depannya Impala. Mereka masih menyebar ke 4 titik berbeda, ingin mematahkan satu persatu teman-teman dari EG8. Tapi Sirka kembali berganti. Wow, circle yang benar-benar cukup baik ya, cukup respect ya, tidak terlalu memoncing yang cukup drastis begitu, masih cukup berada di bagian tengah. Impala lagi dan lagi masih mendapatkan area circle, beberapa persennya, LGD juga masih dapat lagi. Dan bahkan pantauan dari seorang Sisi bisa ke area yang lebih jauh lagi, melihat player-player yang berada di area ujung Impala, Sanskui. Ya itu dia yang terus terpantau untuk sementara waktu. Sudah Tabrak, mulai merapat R8 menuju ke arah I8 dengan satu knockdown dari Braid. Itu membuat mereka berpikir ini adalah saatnya untuk maju. Ini adalah saatnya untuk melakukan push, tapi terlambat karena ternyata Blade mampu untuk di revive tidak dengan IQ. IQ tumbang menjadi 3 lawan 4 kembali untuk sementara waktu. Masih berada di compound yang sama bersama dengan Blade sehingga Blade masih bisa untuk melakukan revive juga. Dari ID7 berkaitan dengan Ghost. Dari tempat yang berbeda datang dua lain lagi. Tim R8 mencoba untuk memukul mundur setidaknya I8 dan I8. Satu pemain mereka, UZM, udah ada di tempat yang cukup jauh. ya, mereka ingin meretake kompon. Mereka sudah mendapatkan beberapa momen waktu dengan tumbang satu player dari I8. Tinggal bagaimana beberapa player tersisa mereka bisa menyapu bersih agar bisa maju lebih depan lagi ke area circle. Berlanjut, Pristiles hampir saja tumbang menjadi player di bagian belakang juga. Karena mereka dengan penyebaran tersebut belum bisa memastikan. Apalagi mereka juga terlihat dari bagian area tebing. Di mana Sisi juga begitu luas. Dan Panzer di area bawah bukit atau bawah tebing juga posisi yang sangat terbuka. Tepatkan lagi beberapa korban. Delta X langsung saja end dan kembali menyelamatkan Buriram. Dengan fight yang terjadi mereka belum bisa langsung ngayuh ke bagian bawah karena terus terpantau apalagi dari Gente dengan mini kali 8-nya membuat Buriram sulit untuk melakukan pick ke area bawah. Ya, Buriram mereka sebenarnya tinggal menunggu waktu aja. Mereka berada di area circle sehingga tidak banyak yang perlu dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Buriram. Nunggu sampai ke late game mungkin. Saat sudah di late game baru itulah waktu Buriram untuk take action, untuk mengambil sebuah tindakan. Karena saat ini Brasi berada di area tengah. Melihat memang ada satu pemain DRS yang bahkan dilakukan. Belum berhasil untuk mendapatkan knockdown dan ya sangat disayangkan Sky Only kehilangan momentumnya untuk bisa mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah pemain paling belakang dari DRS. Ya, betul sekali. Ini yang dikatakan Lord Junior juga. Ini PMGC muncul sedikit saja, berapa detik saja melakukan pick. Bisa langsung tumbang. Karena ini memang aim dewa semua yang dipertontonkan untuk kita semua juga. Walaupun Giante berada di posisi yang sangat terbuka, tapi sulit untuk kembali dijatuhkan. Bisa menghindari, kendaraannya dihancurkan. Ada beberapa asap juga yang kembali dibuka. Dia sekarang bergerak ke bagian kiri, mendapatkan beberapa coveran portingan juga. Dan masih terus diintai oleh Sky Only bersama temannya yang dari tadi mengintai. Awas muncul sedikit headshot tapi gila. Sky Only sama-sama menukar knockout untuk kedua tim ini. Ya sangat disayangkan Giante terkena blue zone itu yang membuat dia knockdown. Kalau nggak ada blue zone dia masih bisa untuk bergerak menuju ke area depan dan balasan dari Giante sangat mahal sekali menuju ke arah Sky Only membuat Buriram menyisakan dua pemain saja walaupun Sky Only mampu di revive tapi setidaknya itu adalah satu momen yang membuat pemain dari DRS akhirnya bisa melakukan rotasi karena yang mengganggu rotasi DRS itu adalah Sky Only. Sky Only lagi knockdown, PR lagi sedang dilakukan yaitu revive membuat akhirnya DRS merapat menuju ke area circle. Ya, dan wow, circle semakin menuju ke area tebing, membuat beberapa tim-tim yang masih stay di area perumahan Impala harus mencoba keluar. Sisi sudah melihat lagi adanya pergerakan baru yang dibangun dari teman-teman box. Mereka ingin masuk dari bagian bawah kanan, tapi sulit sekali. Ini kalau mereka berhasil melewati tembakan dari teman-teman LGD, berarti mereka bakal enak untuk mendapatkan tebingnya lagi. Tapi kalau tidak, mereka bakal chaos sekali. Seperti yang dialami juga dari tim Queso. Berada di satu bukit kecil saja, tapi terus di-lock oleh Sky Only. Ya masih memantau untuk sementara waktu. Kembali pemain yang sama, nama yang sama yaitu Sky Only. Yang coba untuk memantau menuju ke arah tim-tim lain yang ada di bawahnya. Dan untuk kesekian kalinya secara berturut-turut
Buriram United masuk menuju ke arah circle. Memang Buriram United ini adalah tim yang cukup kuat saat mereka bermain di Miramar. Itu juga yang membuat kenapa di match kali ini saya memprediksi mereka bermain dengan cukup baik. Ya, betul sekali. Ini memang mereka menunjukkan dengan pembuktian beberapa kali ke semua orang kalau di Miramar mereka cukup kuat, cukup mendominasi ke semua tim dan mereka masih bertahan di menit ke-26. Ini beberapa match kita akan bisa melihat Sanskui bahwa mereka bisa sampai ke area akhir circle ke-9 bisa sampai. Sekarang circle ke-7 menuju ke-8 dengan masih 10 tim saja yang bertahan, masih cukup padat dan banyak sekali. Tapi dari bagian atas juga kanan bawah masih ada influence Semen yang kesulitan mereka terpress kiri kanan masih terdapat beberapa player yang aktif. Granat sudah dikokang berupaya ke area satu buah set kecil yang tadinya diisi oleh player Titan. Belum tahu akan tumbang ataupun tidak, tapi Delta XX juga melihat ke bagian bawah. Sedikit kaki muncul dari MTech yang langsung di down. FP atau hitmarknya didapatkan tumbang. Ya, kembali untuk saat ini terpantau pemain-pemain asal Thailand. Tiger X, granat akan dikokang, dilemparkan menuju ke area bawah. Ikan Hiu maka tempat Hayu kita lempar granat, granat dilontarkan. Granat pertama gagal, granat kedua ketegal jalan kaki. Kalau gagal coba lagi, percobaan yang kedua juga masih gagal karena arahnya salah. Tapi sudah tumbang duluan karena Buzon ikut campur dari fight yang sedang terjadi. Wow, nice try sudah untuk perjalanan dari DRS. Memang benar-benar penguasa area high ground. Dari tadi Purira mereka bukan menjadi tim yang hancur satu tim saja, tapi banyak yang sudah hancur dari tangan mereka karena mereka berhasil memanfaatkan. Walaupun tadi sedikit tumbang, knockout dialami oleh mereka, tapi masih bisa diselamatkan kembali. Berlanjut juga dari Agi 8. Mereka juga saat ini tumbang cuma bisa di bagian bawah lower ground saja dan Nikma juga masih ingin terus berupaya mendapatkan korban berikut dengan permainan utility yang masih tersisa di kantong mereka. Ya, box diincar dengan granat demi granat meledak ke sana, harusnya satu utility. Bahkan juga dilakukan sebuah follow up tembakan dari seorang YZZZ menuju ke area depan, menuju ke arah pertahanan dari Box Gaming. Box Gaming mencoba untuk membangun pertahanan dengan cukup kuat, bermodalkan 3 pemain tersisa. Dengan sebuah tayo juga ada satu pemain yang dikirim untuk lebih dalam lagi menuju ke area circle break. Belum ketahuan posisinya. Granat dilontarkan terlebih dahulu menuju ke arah Bensu, meledak dan Bensu lompat di tempat yang tepat. Tembakan dilakukan, tumbang satu pemain, tidak berhasil untuk masuk menuju ke area rekan-rekannya tadi Bensu. Oh, Tiger fokus ke bagian lain. Dia tidak memikirkan bahwa dari LGD bisa melihat ke posisi mereka, tapi dari YSZ juga harus fokus ke bagian bawah karena mereka sudah menyiksa beberapa player dari box yang tadinya 3 tumbang. Berhasil terselamatkan lagi, tapi saat ini dengan waktu yang semakin sedikit dimiliki oleh mereka, Bensu harus turun lagi, belum bisa diselamatkan. Masih bertahan dengan 3 player dari LGD juga memikirkan tumbang di bagian belakang. Kalau LGD maju ke bagian depan juga harus mengikuti pinggiran celah-celah tebing yang ada. Ya, kita lihat untuk saat ini Buriram. Lihat bagaimana Buriram mencoba untuk merapat menuju ke area tengah dari circle. Tapi Freak mendapatkan satu, coba untuk cari yang kedua. Freak dapat dua, coba cari yang ketiga. Trismi datang juga kali ini di absen oleh pemain bernama Freak. Pemain dari Nikma Galaxy. Tidak hanya Freak karena ternyata pemain asal Cina yaitu ZZZZ juga membantu Freak secara tidak langsung dari area belakang. Terlihat lagi tapi sangat kuat player dari Buriram yang tadinya bertahan di area atas tebing beberapa kali kena tembakan tapi masih bisa menghindari dan main MP bahkan juga mendapatkan krimisu dari tim Kueso. Banyak sudah hancur-hancuran di bagian bawah maupun di atas gereja. Masih terdapat Freak sendirian saja. Akankah Freak bisa melakukan kelas lagi tapi tidak dari MTech. Berada di bagian atap dan disayurin saja dari YZZ yang dimana sudah pasti dia kalau mereka chicken dia MVP sih. Beberapa kali Ya, tembakan ke area musuh on point semua. kita lihat bagaimana raksasa asal Tiongkok yaitu LGD mulai bangun mereka. Memang hanya menyisakan 2 pemain saja, Suki dan juga YZZZ. Tapi 2 pemain ini memberikan impact yang cukup besar karena memang tempat yang mereka ambil juga cerdas sekali. Berada di area high ground. Tinggal menghadapi pemain-pemain dari tim Buriram yang sama-sama berada di tempat ini. Trismi kelihatan, Trismi dipulangkan kembali. Eli bertambah menjadi 6 untuk tim LGD. Wow. Ternyata juga dari bagian belakang hati-hati. Mereka bisa saja terbackstab, harus fokus ke beberapa titik berbeda juga. Ini 4 tim kita tersisa. Influence main lagi dan lagi masih dengan
menyelamatkan mereka, tapi mereka tumbang 2. Masih bertahan lagi satu player di bagian bawah, tidak bisa lagi menyelamatkan 2 yang tumbang. Buriram juga ikut campur di bagian bawah, tapi Buriram juga jatuh. 2 tim tersisa, 1 lawan 2, tapi Main MP juga dipastikan akan jatuh. Menyisakan Tiger termakan oleh Bluezone dan pastikan 80% winner-winner skin ini bisa didapatkan dari LGD di game kita yang keempat, Sanku.